Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kuasa Allah bicara melalui perkataan kita. Alkitab katakan bahwa di dalam mulut kita sebagai orang percaya ada kuasa Allah yang bekerja. Saudaraku, satu ketika Tuhan bicara kepada Abraham. Untuk apa? Untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Ini satu peristiwa yang sebenarnya tidak mudah untuk dipahami apabila orang itu tidak mengenal Tuhan dengan baik. Singkat ceritanya, apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, itulah yang dilakukan oleh Abraham kepada Ishak anaknya. Alkitab mencatat, Abraham mengajak Ishak naik ke Gunung Moria. Di tengah-tengah perjalanan, Abraham bicara kepada kedua bujangnya dengan mengatakan, tinggallah kamu berdua di sini. Aku dan anak ini akan naik ke atas
dan kami akan berdoa di sana. Dan setelah itu kami akan kembali kepadamu. Kalau kita amati apa yang dikatakan Abraham ini, sepertinya sebuah perkataan yang tidak seharusnya diucapkan oleh Abraham. Kira-kira kata seperti apa yang harus diucapkan Abraham kepada kedua bujangnya? Mungkin secara literlek Abraham akan berkata, tinggallah kalian dua di tempat ini, aku dan anakku akan naik ke atas. Kami akan berdoa dan setelah itu aku akan kembali kepada kalian berdua. Kenapa aku? Karena Ishak harus dikorbankan di atas. Dan Abraham tidak mungkin dia bisa kembali bersama dengan Ishak. Tapi Abraham katakan, kami akan kembali kepadamu. Kami akan berdoa di sana. Bukan aku sendiri yang kembali, tapi aku bersama anakku akan kembali untuk menjumpai kalian berdua. Itulah yang Abraham katakan kepada kedua bujangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bagaimana perkataan Abraham ini adalah kata-kata yang lahir dari iman dan pengenalan yang sangat dalam akan Tuhan. Apa yang dikatakan Abraham inilah satu kata-kata yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang tidak punya pengertian yang baik tentang Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Begitu Abraham bersama dengan Ishak anaknya sampai ke atas, anaknya Ishak bertanya kepada papanya, "Papa, Bapak, kita sudah tiba pada tujuan kita. Di sini sudah ada kayu api. Di sini sudah ada segala yang dibutuhkan. Semua yang diperlukan sudah lengkap. Tidak ada yang kurang." Ishak bertanya, "Di manakah anak domba yang akan dikorbankan?" Oh, saudaraku, ini sebuah pertanyaan yang tidak main-main. Pertanyaan yang sangat serius, yang tidak mudah dijawab oleh manusia biasa. Tidak mungkin Abraham katakan, "Tuhan tidak siapin anak domba. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Ya, satu-satunya ya kamulah anakku yang akan kita korbankan. Kamulah yang nanti akan disembelih. Kamulah yang akan dikorbankan sebagai persembahan bagi Tuhan." Tidak mungkin Abraham katakan itu sekalipun dia punya keyakinan dan kepercayaan. Tuhan bisa membangkitkan anaknya yang mati untuk hidup kembali. Sekalipun dia yakin bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi dia tidak mengatakan bahwa kamulah anakku yang akan dikorbankan. Apa yang Abraham katakan, saudara? Abraham dengan iman, dengan keyakinan, dengan ketegasan, dengan percaya penuh kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan yang menyediakan domba untuk sebagai korban bakaran baginya anakku. Tuhan katakan, anakmu. Tapi Abraham katakan, ada domba yang Tuhan siapkan. Apa yang terjadi? Semua kayu disusun dengan baik. Api sudah disiapkan dengan sempurna. Pisau sudah ada di tangan. Dan Alkitab mencatat Ishak pun sudah diikat. Waduh, ini tidak main-main. Coba saudara renungkan kalau ini nyata dan terjadi dalam hidup saudara. Masih bisakah saudara mempercayai Tuhan yang sanggup menyediakan yang tidak mungkin menjadi mungkin? Masih sanggupkah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat? Masih sanggupkah kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada satupun perkara yang mustahil? Saudaraku,
Pada saat Ishak dipersiapkan, tidak terjadi sesuatu. Pada saat Ishak naik di atas mezbah, itu pun juga tidak terjadi sesuatu. Pada saat Abraham pegang pisau, belum terjadi sesuatu. Pada saat Abraham mau menghunuskan pisau itu kepada anaknya, Ishak, maka bicaralah Tuhan kepada Abraham. Dan dengan jelas Abraham mendengar apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan? Jangan apa-apakan anak itu. Aku sudah melihat imanmu. Aku sudah melihat kepercayaanmu. Aku sudah melihat ketaatanmu. Dan Abraham menoleh dan dia melihat ada anak lembu yang sudah Tuhan siapkan. Abraham ambil itu dan Abraham persembahkan domba sebagai pengganti anaknya Ishak. Saudaraku, apa yang Abraham katakan Tuhan yang menyediakan. Itulah yang terjadi yang Tuhan buat dalam hidup Abraham. Seperti yang Abraham katakan, demikianlah yang Tuhan buat. Abraham katakan, aku bersama anakku akan kembali kepadamu. Itu yang dia katakan kepada kedua bujangnya. Seperti yang dia katakan, demikian pula yang dia alami dalam hidupnya. Dia kembali bersama dengan anaknya. Ini luar biasa. Saudaraku, satu bagian Alkitab yang mungkin ada kesempatan kita buka. Kita lihat dalam Bilangan 14. Ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya ulang. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, kata Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Perhatikan apa yang engkau perlu katakan di hadapan Tuhan. Perhatikan apa yang engkau perlu katakan di hadapan orang-orang yang engkau jumpai. Perhatikan apa yang engkau katakan terhadap anak-anakmu. Perhatikan apa yang harus engkau katakan terhadap istrimu dan suamimu. Perhatikan apa yang engkau katakan terhadap karyawanmu. Perhatikan apa yang engkau katakan terhadap bisnismu. Karena sesungguhnya Alkitab katakan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana perkataan kita itu menentukan apa yang kita alami dalam hidup kita. Apa yang kau katakan terhadap bisnismu menentukan apa yang terjadi atas bisnismu. Apa yang kau katakan terhadap pelayananmu akan menentukan apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayananmu. Apa yang kau katakan terhadap keluargamu menentukan apa yang Tuhan buat atas keluargamu. Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru, ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi ke banyak tempat. Dia sudah pergi ke banyak pengobatan. Habis uang, habis harta. Bahkan Alkitab katakan semuanya sudah habis. Tapi keadaannya tidak tambah baik. Semakin buruk dan semakin buruk. Tapi satu ketika dia mendengar ada satu pribadi yang bernama Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha menghampiri Yesus. Dia coba dari depan, tidak bisa. Dari samping tidak bisa. Dari semua sisi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena terus terang, ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus. Ada banyak orang yang berdesak-desakan ingin menghampiri Yesus. Dia sendiri juga punya banyak keterbatasan. Dia adalah seorang yang sedang sakit pendarahan. Saudaraku, perhatikan Alkitab katakan, apa yang wanita ini katakan? Dia katakan, asalku jamah jumbai jubahnya, maka aku percaya aku sembuh.
asal ku jamah jumbai jubahnya, aku yakin aku dipulihkan. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku yakin aku mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjamah Yesus dari belakang. Dan sejak itulah, sebagaimana yang dia katakan, aku sembuh. Dia mengalami kesembuhan yang sempurna. Yesus katakan, besar imanmu, imanmu menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita memahami satu pemahaman baru. Jangan ambil sikap pasif di dalam beribadah. Jangan pasif di dalam persekutuan. Tidak usah tunggu orang undang kita. Tidak usah tunggu pendeta mengingatkan kita. Engkau datang dengan satu kerinduan. Katakan, aku mau dijamah Tuhan. Katakan, aku juga mau, aku menjamah Tuhan. Pada saat engkau menjamah dia, maka engkau sesungguhnya terkoneksi dengan sumber kuasa. Sehingga yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang mati sekalipun bangkit. Karena apa? Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan, dia mengalami kesembuhan. Karena dia katakan, asalku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Haleluya. Saudaraku, seperti yang engkau katakan di hadapanku, itu ingat baik-baik, Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, firman Tuhan, demi aku yang hidup. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat. Apa yang kau ingin engkau alami, katakan sesuatu di hadapan Tuhan. Karena sebagaimana imanmu yang terungkap lewat perkataanmu, demikianlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan mulai hari ini kamu katakan, setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah kami, satu perkataan yang seirama dengan surga. Setiap perkataan yang lahir dari bibir lidah kami adalah satu perkataan yang mendatangkan mujizat dan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kami, kata-kata yang positif, yang penuh iman, itu keluar dari bibir lidah kami. Stop untuk ngomel, stop untuk mengeluh, stop untuk bersungut-sungut. Yang ada hanyalah pujian, keagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.